bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lalu bagaimana komentar dan pendapat masyarakat? Kita simak sama-sama apa kata warga berikut ini. Nggak baik ya, soalnya kan kita juga sebagai mahasiswa nih, kita sebagai masyarakat juga butuh pekerjaan lain ya. Nah, sementara kalau polisi udah punya gaji tetap, dia malah ngambil juga hak kita. Ya, kayak Polri kan sudah mempunyai gaji tetap. Iya ada Mbak, nggak mungkin enggak. Kami dari masyarakat biasa pasti akan mempunyai pemikiran-pemikiran yang wah jangan-jangan nanti disalahgunakan jabatan ini. Harusnya kan kalau dia sudah pensiun baru kami setuju, tapi kalau dia belum pensiun atau masih menjabat sebagai anggota, kami merasa keberatan sebagai warga. Setuju, bagus menurut saya. Semoga itu nggak cuma omong-omong aja ya. Tetap semoga segera terwujud dan terlaksana. Betul, bagus sekali. Selalu mempunyai pandangan secara integritasnya seolah-olah takutnya disalahgunakan, Mbak, jabatan itu. Tapi kalau seandainya polisi tersebut sudah nonaktif atau pensiun, kami tidak masalah sebagai warga. Bang Nasir, sebenarnya polisi ini kalau nggak diseret-seret sama politisi, dia nggak akan masuk angin juga. Artinya kita semua termasuk Anda di gedung rakyat sana juga berkontribusi pada upaya kita mereformasi Polri. Komentarnya Bang? Iya, Polri itu kan alat negara ya, bukan alat kekuasaan. Dan kalau kita membaca buku-buku tentang kepolisian, selalu diingatkan agar mereka tidak terombang-ambing dengan opini publik. Dan mereka juga harus tahan dan tidak mudah diintervensi dengan kekuasaan. Mereka harus menjaga jarak dengan kekuasaan. Ya, disitulah independensi institusi kepolisian. Tapi memang kalau kita melihat Indonesia, polisi itu kan kedudukannya di bawah presiden, bertanggung jawab kepada presiden. Oleh karena itu mau tidak mau maka mereka juga harus membantu presiden. Dalam konteks ini misalnya program Asta Cita. Ya. Jadi ketika misalnya polisi ikut dalam membangun ketahanan pangan, kemudian juga makanan bergizi gratis, dan juga gerakan pangan murah, itu sebenarnya dalam rangka mendukung program Asta Citanya presiden. Ya, jadi sebatas memang itu bahagian dari pelayanan. Oleh karena itu, fungsi-fungsi polisi itu ya sebenarnya berkorelasi dengan atau representasi daripada fungsi negara gitu. Bahwa mereka harus menjaga jarak dengan kekuasaan itu harus, agar dalam penegakan hukum mereka tidak diintervensi, tidak ada titipan ya dan lain-lain sebagainya, sehingga mereka benar-benar bisa menjalankan penegakan hukum yang humanis ya, dan kemudian penegakan hukum itu objektif, transparan, bertanggung jawab, sehingga kemudian penegakan hukum itu dirasakan keadilan kemanfaatannya oleh masyarakat. Iya, kalau soal putusan ini tidak berlaku surut, apakah jangan-jangan kok kecurigaan bahwa karena pemerintah sudah menempatkan polisi-polisi yang diinginkan di tempat-tempat sipil itu, kalau sudah cukup baru putusan ini berlaku begitu? Saya pikir memang karena saya katakan di awal tadi bahwa ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi, yang 2 dissenting, yang 1 lagi concurring. Jadi Pak Arsul misalnya dia punya alasan yang berbeda. Dan kalau kita membaca pendapatnya Pak Arsul Sani, dia akan juga memberikan arahan ya, memberikan satu penjelasan bahwa polisi itu masih bisa bertugas terkait dengan penegakan hukum, misalnya penegakan hukum lingkungan hidup, ya penegakan hukum kehutanan, penegakan hukum di laut, kemudian dalam konteks peredaran gelap narkoba, penegakan hukum di keimigrasian. Jadi Pak Arsul Sani itu memberikan arah ke situ begitu. Nah, soal apakah berlaku surut dan tidak berlaku surut, dan biasanya memang yang saya tahu ya, Mahkamah Konstitusi kalau misalnya tidak berlaku surut atau berlaku surut itu ada
dicantumkan dalam putusan itu secara tegas dicantumkan. Nah ini kan tidak, sehingga memang memunculkan interpretasi yang berbeda-beda. Jadi ada yang mengatakan seperti Menteri Hukum, ada yang mengatakan sebaliknya, karena memang tadi itu dia bisa diinterpretasi oleh siapapun terkait dengan putusan itu. Kecuali dalam putusan itu Mahkamah Konstitusi mencantumkan bahwa ini tidak berlaku surut atau ini berlaku surut dan lain sebagainya. Oke, Bung Kris, kalau misalnya kemudian ini dikembalikan yang menjadi haknya sipil yang tadinya dipakai oleh polisi aktif, kemungkinan juga kan dia menduduki jabatan itu karena ada hubungannya dengan koordinasi dengan institusi kepolisian untuk membuat jabatan sipilnya itu bisa terlaksana dengan baik. Anda tidak melihat ke situ, sehingga ketika nanti diisi oleh sipil murni malah tidak bisa maksimal bergerak itu. Nah, itulah yang menjadi persoalan, problem baru. Itu kan mengenai implementasi pelaksanaan. Ya untuk saya sendiri kan menguji terkait dengan norma tersebut. Nah saya setuju sama yang disampaikan oleh DPR yang mungkin untuk kali ini saya mencintai DPR tersebut lah. Karena begini, adapun putusan Mahkamah Konstitusi itu ada 3 perbedaan pendapat. Itu 3 hakim berbeda pendapat ini membackup putusan pada pasal 28 ini. Apa yang menjadi sorotan mereka? Harusnya pemohon memohonkan juga terkait dengan apa yang dimaksud dengan sangkut paut tersebut. Karena selama ini Polri diduduki di jabatan sipil itu kadangkala dikait-kaitkan dengan kan ada sangkut pautnya. Sangkut pautnya yang mana? Karena sesuai dengan pasal 30 ayat 3 kalau nggak salah terkait dengan tugas dan kewenangan Polri itu mengayomi, melindungi dan melayani penegakan hukum untuk masyarakat, memberi keamanan di dalam apa namanya itu nasional. Dan hal tersebut juga disebutkan di TAP MPR nomor 7 tahun 2000 dan juga disebutkan di Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 terkait dengan tugas dan wewenangnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, sangkut paut ini unsur mana yang harus terpenuhi? Apakah kesemuanya untuk melindungi, mengayomi, melayani? Kan begitu. Kalau cuma hanya dipot-potkan saja, mohon maaf, petugas PLN pun melayani masyarakat, memang bisa. Akan itu logikanya. Dan logika yang siapa yang menentukan itu? Nah, justru itu, makanya ini kan menjadi problem baru nih. Setelah kalau kita belajar itu kan soal kembali. tafsir masing-masing dong. Nah, tafsir Kapolri misalnya. Justru itu, makanya disampaikan Prof tadi, hapus saja itu penjelasannya semua. Akan begitu. Penjelasan itu menambah kerumitan ya. Nah, oleh sebab itu dan juga dissenting opinion menyampaikan Daniel, yang mulia Daniel dan satu lagi Prof siapa yang ada 3. Dia menyampaikan begini, harusnya undang-undang Polri itu memang bisa menjabat di luar institusi asal ada sangkut pautnya. Tapi sangat disayangkan bentuk dari penjabaran undang-undang itu tidak seperti di Undang-Undang TNI pasal 47. Pasal 47 mengatakan anggota TNI bisa dijabat sipil, ada ditulis di sana ada 10 jabatan yang baru ditambahkan 4 jadi 14. Jadi ini menjadi suatu kerumitan jika dibiarkan. Artinya apa? DPR harus merevisi harusnya. Yang TNI udah clear ya. Kalau ada TNI bukan clear, saya gugat juga. Dan besok sidangnya. Enggak, yang tambahan jabatan sipil tapi oleh TNI boleh kan sudah diatur di situ. Iya, sudah diatur. Meskipun yang memang kan tidak yang untuk Polri ini. Tidak, hanya Tafsir penjelasan doang. Sehingga membuka tafsir liar. Itu dia itu. Jadi meskipun memang undang-undang ASN menentukan ada potensi untuk menduduki ASN, kita kembali lagi asas lex specialis yang dimana undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Kita taruh di sini subjek hukum sebagai orang Polri. Ketika didepankan undang-undang Polri dengan undang-undang ASN, mana yang harus lebih dikhususkan sama didepankan? Otomatis undang-undang nomor 2 tahun 2000 tentang Polri. Sama halnya di undang-undang ASN yang ayat 3 menyampaikan kembali lagi ke aturan pusat ataupun undang-undang pusat. Ada juga asasnya. Asasnya apa? Undang-undang yang lebih tinggi menyediakan undang-undang yang lebih bawah. Dari mana sejarahnya? Contohnya peraturan Kapolri mengalahkan dengan undang-undang. Nggak mungkin dong. Nah, jadi saya sebagai pemohon sebenarnya kalau dikatakan puas, kurang puas. Karena apa? Karena tidak ada tadi yang saya sampaikan itu, harusnya undang-undang itu dibuat subnya apa saja jabatan yang bisa berdasarkan kajian-kajian ilmiah ya. Begitu Bang. Oke, komentar Pak Paul. Ya, bagi saya sih
terlepas perdebatan apakah ini berlaku surut atau tidak berlaku surut ya. Karena ada Dr. Margarito Kamis juga sebetulnya yang bisa menjelaskan soal itu. Tapi bagi saya begini, semangat yang lagi dibangun oleh pemerintahan saat ini adalah memperbaiki sistem hukum dan juga melakukan reformasi kepolisian. Kalau mau melakukan reformasi kepolisian, itu udah dijawab sama keputusan MK. Tepat di momentum komite yang dibentuk oleh Presiden Prabowo itu lagi berjalan, udah dibentuk gitu. Jadi ya tinggal menjalankan putusan itu. Jadi semangatnya aja, nggak perlu diperdebatkan berlaku surut atau tidak berlaku surut. Kalau memang punya komitmen untuk melakukan reformasi kepolisian, Presiden maupun Kapolri jalankan putusan MK. Padahal itu ini ya sebuah perintahan karena bagian dari sistem ketatanegaraan kita ini kan ya. soal komitmen saja. Soal kan? komitmen saja sebetulnya. Jadi nggak perlu komitmen tidak memerlukan tafsir yang bermacam-macam. Tidak perlu dirumit-rumitkan, tidak perlu terlalu banyak teori. Ini putusan MK, final and binding, tinggal dilaksanakan. Dan kalau memang punya semangat reformasi Polri, kenapa tidak menjalankan keputusan MK dan fokus pada yang diatur oleh konstitusi secara jelas, diatur dalam undang-undang Polri secara jelas, tugas kepolisian itu untuk menjaga keamanan, ketertiban dan di dalam struktur kepolisian. Itu. Tapi ketika politik punya kepentingan dan menyeret-nyeret institusi Polri itu lagi, akhirnya menafsirkan sesuai kebutuhannya. Iya, menafsirkan sesuai kebutuhan. Makanya penjelasan pun diperlakukan sebagai norma gitu. Apapun celah yang dimanfaatkan untuk memperluas peran, memperluas tugas, fungsi, posisi itu segala macam cara seolah-olah digunakan untuk itu. Kan nggak bisa Kementerian A atau misalnya lembaga negara yang mengurusi soal lembaga-lembaga layanan lah, misalnya untuk masuk menjadi Kasat Reskrim, untuk menjadi apa kan? Itu nggak resiprokal kan, nggak timbal balik gitu. Artinya ada perlakuan yang sangat diskriminatif, perlakuan yang sangat spesial kepada kepolisian, dan ini menempatkan negara ini lembaga negara ini memang sangat secara positioning sangat istimewa ya perlakuannya ya, mendiskriminasi kementerian dan lembaga negara lainnya. Gitu. Apakah 4.000 ASN ini banyak kementerian dan lembaga itu bisa menjabat sebagai di Dumas, di Binmas, di Kasat Serse, Kasat Narkoba dan segala macam di kepolisian. Atau bahkan Kapolres dan Kapolda. Nggak bisa gitu loh. Ini yang membuat ada ketimpangan, ada disparitas antara lembaga kepolisian yang strukturnya secara jelas dalam konstitusi ya, itu diatur secara khusus. Ini lembaga jalankan fungsinya. Ya, saya pikir nggak perlu ditafsirkan lagi. Lakukan makanya polisi refocusing, banyak PR yang harus dikerjakan, banyak pelayanan masyarakat dalam konteks penegakan hukum itu harus diperbaiki secara fokus dan optimal. Banyak hal yang di kepolisian itu soal masih tugas-tugas untuk mendemilitarisasi kepolisian. Kenapa? Karena kita di pasca reformasi itu pengen menciptakan kepolisian yang sangat civilian gitu, sangat sipil gitu. Karena polisi sipil itu kan memang sipil kan. Memang sipil. Beda sama tentara. Memang sipil, tapi kan karakter militernya itu masih khas dan tidak terkikis luntur. Kadang-kadang lebih militer daripada militer. Nah, itu